Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Roseli Katrina Christian dengan NIM 422251110. Hari ini saya akan membahas salah satu hambatan dalam komunikasi lintas budaya dalam bidang pariwisata, yaitu etnosentrisme. Ikutin terus ya pembahasan di video ini. Jadi yang pertama, apa itu etnosentrisme? Etnosentrisme sendiri berasal dari kata etno yang berarti etnis atau kelompok budaya, dan sentrisme yang mengacu pada pandangan yang terpusat pada diri sendiri. Istilah etnosentrisme didefinisikan pertama kali oleh seorang sosiolog bernama William Sumner dalam Berry 1999, yang artinya adalah kecenderungan yang kuat dalam menerapkan patokan kelompok sendiri, yakni mereka memandang dan menempatkan kelompok mereka sendiri pada posisi yang paling atas dan mereka menempatkan posisi kelompok lain pada posisi yang lebih rendah. Yang selanjutnya terdapat etnosentrisme dalam komunikasi lintas budaya. Yang pertama, pola pikir menganggap budaya sendiri yang paling benar. Etnosentrisme dapat membuat seseorang merasa bahwa cara hidup, nilai, dan kebiasaannya adalah yang paling tepat, serta ia menganggap budaya lain kurang baik atau salah. Dalam konteks pariwisata, wisatawan menilai kebiasaan lokal misalnya seperti cara makan, cara berbicara, atau tradisi sebagai sesuatu yang aneh atau tidak pantas. Sebagai contohnya, makan menggunakan tangan merupakan tradisi budaya yang mendarah daging di Indonesia, tetapi seringkali dipandang aneh dan tidak higienis bagi wisatawan asing. Yang kedua, tidak menghargai norma dan adat. Etnosentrisme dapat membuat seseorang tidak ingin menyesuaikan diri dan menganggap aturan norma dan adat lokal itu tidak penting. Contoh kasusnya seperti turis yang masuk ke pura di Bali dengan memakai pakaian yang terbuka tanpa sarung. Turis berpikir bahwa hal ini biasa dan normal di negaranya, tetapi bagi masyarakat lokal, hal ini tidak sopan dan melanggar aturan sakral. Akibatnya terjadi konflik antara wisatawan dan masyarakat lokal, serta citra wisatawan menjadi buruk di mata masyarakat lokal. Yang ketiga, terdapat stereotip dan asimilasi. Adanya kecenderungan untuk memaksakan perilaku atau pandangan budaya sendiri yang tercermin dalam cara berinteraksi dengan masyarakat lokal. Contohnya ketika di negaranya memanggil atau berinteraksi dengan orang yang jauh lebih tua, mereka cenderung terbiasa langsung memanggil dengan sebutan nama. Tetapi jika dilakukan di Indonesia akan dianggap tidak sopan karena etika di Indonesia biasa memanggil dengan sebutan bapak atau ibu untuk orang yang jauh lebih tua. Nah, etnosentrisme ini dapat dikurangi dengan meningkatkan pemahaman, empati, dan kemampuan komunikasi lintas budaya antara wisatawan, masyarakat lokal, serta pelaku pariwisata. Nah, cara mengatasi yang pertama itu terdapat edukasi budaya atau cultural awareness. Wisatawan perlu dibekali pengetahuan tentang adat istiadat, norma sosial, serta etika berperilaku di destinasi. Contohnya seperti sebelum ke Bali, wisatawan diberikan informasi harus memakai sarung saat memasuki pura, serta tidak boleh sembarangan menyentuh benda sakral, agar wisatawan lebih menghargai budaya lokal dan tidak asal menilai. Yang kedua, terdapat mengembangkan sikap terbuka atau open-minded. Wisatawan tidak menganggap budaya sendiri paling benar dan mau menerima perbedaan. Contohnya, wisatawan mencoba cara orang lokal makan, menggunakan tangan. Meskipun berbeda dari kebiasaan cara makan mereka, dengan adanya pengalaman langsung dapat mengurangi pandangan penilaian negatif mereka dan memperkaya pengalaman wisata. Yang terakhir, terdapat meningkatkan empati antar budaya. Dengan belajar memahami dari sudut pandang orang lain agar wisatawan paham bahwa masyarakat lokal mungkin tidak terbiasa dengan gaya komunikasi panggilan nama untuk orang yang lebih tua. Wisatawan dapat diajari untuk memanggil dengan sebutan Pak atau Bu apabila terlalu sulit. Wisatawan asing dapat menggunakan Mr. atau Mrs. Manfaatnya itu komunikasi menjadi lebih sopan dan tidak menyinggung perasaan masyarakat lokal. Jadi kesimpulannya itu, etnosentrisme dalam pariwisata merupakan salah satu hambatan utama dalam komunikasi lintas budaya. Karena adanya kecenderungan individu untuk menganggap budaya sendiri paling benar, dan menggunakan standar tersebut untuk menilai budaya lain. Hal ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan,
seperti kesalahpahaman dalam komunikasi, munculnya stereotip dan prasangka, kurangnya rasa hormat terhadap budaya lokal, hingga konflik antara wisatawan dan masyarakat setempat. Tetapi permasalahan tersebut dapat berdampak negatif apabila pengalaman wisata, hubungan sosial, serta citra destinasi pariwisata itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengatasi etnosentrisme melalui edukasi budaya, pengembangan sikap terbuka dan empati, pelatihan komunikasi lintas budaya, penyediaan informasi yang jelas, serta penegakan aturan yang sesuai dengan nilai budaya lokal. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan terciptanya komunikasi yang lebih efektif, saling menghargai antar budaya, serta pengalaman pariwisata yang harmonis dan berkelanjutan. Sekian presentasi saya tentang etnosentrisme dalam komunikasi lintas budaya konteks pariwisata. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Terima kasih.